Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Elin Tolugu, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu poin yang sangat menarik, yaitu tentang konsep dasar hukum bisnis. Konsep dasar hukum bisnis adalah poin penting yang harus dipahami oleh semua pelaku usaha, apalagi buat teman-teman nih yang baru mau memulai bisnisnya atau usahanya. Nah, dalam konsep dasar hukum bisnis ada tentunya beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang pengertian hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, dan prinsip-prinsip dasar hukum bisnis. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kita bahas dulu pertama tentang pengertian hukum bisnis. Apa sih itu hukum bisnis? Jadi, hukum bisnis adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana kegiatan bisnis itu dilakukan. Hal ini mencakup hubungan antar pelaku usaha dan konsumen, serta juga hubungan bisnis antar negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pertama memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban semua pihak, serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat. Nah, sekarang kita masuk dalam ruang lingkup hukum bisnis. Dalam ruang lingkup hukum bisnis, kita akan bahas banyak banget seputar hukum-hukum bisnis. Contohnya seperti apa? Ada hukum perusahaan, hukum kontrak, hukum perdagangan, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum kekayaan intelektual, hukum investasi, hukum pasar modal, hukum perpajakan, hukum kepailitan, dan PKPU. Kita bahas satu persatu lagi ya. Pertama, dari hukum perusahaan. Apa sih itu hukum perusahaan? Jadi, hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur bentuk dan pendirian badan usaha. Seperti apa? Seperti PT, CV, firma, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Kita bisa ambil contoh aturan mengenai pendirian PT, peran direksi dan komisaris, serta tanggung jawab hukum dan perusahaan dalam perusahaan. Nah, kedua ada hukum kontrak nih. Jadi hukum kontrak adalah hukum yang mengatur perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha. Kontrak bisa berupa apa? Kontrak itu bisa berupa jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, franchise, atau distribusi. Sebagai contohnya, suatu perusahaan nih atau dua perusahaan yang menandatangani kontrak kerjasama distribusi produk contohnya selama 1 tahun. Nah, dalam kontrak tersebut disebutkan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu, hingga sanksi. Jika salah satu melanggar, jika terjadi sengketa tentunya ada kontrak ini jadi alat bukti hukum. Nah, selanjutnya ada hukum perdagangan. Jadi hukum perdagangan adalah hukum yang mengatur kegiatan jual beli barang dan jasa, baik dalam negeri maupun luar negeri, atau bisa disebutin ekspor impor. Nah, bisa kita ambil contohnya nih peraturan mengenai perdagangan internasional seperti izin ekspor, bea cukai, serta kebijakan dagang nasional. Nah, hukum persaingan usaha selanjutnya, yaitu hukum persaingan usaha ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat. Contohnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tentang apa? Tentang larangan praktik monopoli. Seperti kasus ini contohnya ketika perusahaan besar menekan harga terlalu rendah sehingga pesaingnya bangkrut. Nah, itu termasuk hukum persaingan usaha. Nah, selanjutnya ada hukum perlindungan konsumen. Jadi, hukum perlindungan konsumen ini yaitu hukum yang melindungi konsumen dari praktik curang atau produk yang membahayakan. Nah, ini menarik nih. Contohnya nih, ya ada seorang konsumen, contohnya dia membeli skincare yang ternyata dalam skincare itu ada kandungannya yang tidak sesuai dengan label atau ada kandungan-kandungan yang membahayakan. Nah, tentunya kalau memang benar hal tersebut ada dan mengakibatkan atau menyebabkan ya kerusakan contohnya pada wajah konsumennya, nah tentunya konsumen tersebut bisa saja ya atau berhak mengajukan komplain atau menuntut ganti rugi berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya ada hukum kekayaan intelektual. Jadi, hukum kekayaan intelektual adalah hukum yang mengatur hak atas karya intelektual seperti contohnya merek dagang, hak cipta, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Jadi itu sangat penting teman-teman ya. Kalau teman-teman semua contohnya kita ambil dari sebuah UMKM yang mendesain kemasan unik untuk produknya. Nah, jika contohnya
UMKM ini mendesain tapi ya tidak didaftarkan sebagai hak desain industri, orang lain ya atau pendesain yang lain bisa saja meniru desainnya tersebut ya. Kalau contohnya UMKM mau menuntut tidak bisa. Mengapa? Karena tidak didaftarkan sebagai hak desain industri ya. Jadi kalau teman-teman semua nih ya ada nih desain yang unik yang mau dikasih di contohnya di dagangannya, mereknya gitu, maka coba daftarkan ya sebagai hak industri atau hak desain industri agar tidak ditiru oleh pesaing-pesaing lainnya ya, seperti begitu. Nah, selanjutnya ada hukum investasi. Nah, hukum investasi itu mengatur penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya regulasi tentang investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk insentif pajak dan perizinan. Selanjutnya ada hukum pasar modal. Jadi hukum pasar modal ini yaitu mengatur aktivitas jual beli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya di pasar modal. Kita bisa ambil contoh sebuah perusahaan yang ingin menjual sahamnya ke publik, contohnya lewat IPO. Nah, mereka wajib mematuhi ketentuan OJK dan transparan soal keuangan agar investor yang tidak dirugikan ya. Di transparannya itu harus soal keuangan. Yang mereka wajib mematuhi ketentuan OJK dan transparan soal keuangan. Mengapa? Agar investornya itu tidak dirugikan. Jadi itu yang disebut dengan hukum pasar modal contohnya. Nah, selanjutnya kita ada hukum perpajakan juga. Jadi hukum perpajakan itu menyusun kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha, termasuk pajak penghasilan, PPN, dan pajak usaha kecil. Kita bisa ambil contoh-contoh nih ya, sebuah restoran harus memungut PPN 11% contohnya dari konsumen dan menyetorkannya ke negara setiap bulan. Jika tidak, bisa kena denda atau sanksi administrasi dari Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya ada hukum kepailitan atau PKPU ya. Sekali lagi hukum kepailitan dan PKPU. Jadi hukum ini apa? Itu hukum yang mengatur contohnya jika perusahaan tidak bisa membayar utangnya nih dan diminta untuk membagi aset kepada kreditur. Ya, jadi perusahaan retail contohnya mengalami kerugian besar dan tidak bisa membayar utang ke supplier. Supplier ini kemudian bisa mengajukan gugatan pilot ke pengadilan niaga contohnya agar aset perusahaan bisa diberikan secara adil ke kreditor. Jadi itu yang disebutkan dengan hukum kepailitan dan PKPU. Nah, sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip dasar hukum bisnis. Nah, prinsip-prinsip dasar hukum bisnis ada beberapa hal yang harus dipegang buat teman-teman semua pelaku usaha atau teman-teman semua yang baru mau memulai usahanya nih. Apa aja? Itu ada legalitas atau semua itu harus sesuai hukum. Ada kepastian hukum. Ya, itu aturan yang jelas, ada keadilan juga, itu hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, harus transparansi juga ya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Dan terakhir ada good corporate ya atau good governance atau tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab ya, seperti begitu. Nah, jadi itulah gambaran umum ya tentang hukum bisnis ya, sekaligus dengan contoh-contohnya. Semoga teman-teman semua lebih paham lagi bahwa hukum itu bukan hanya soal menakut-nakutin, tapi justru hukum itu untuk melindungi dan menertibkan dunia usaha. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Jika saya ada kesalahan dalam tutur kata saya, dalam pembahasan saya dari awal sampai akhir, saya minta maaf. Dan jika ada masukan, kritik, dan saran, yuk kita bahas bareng-bareng di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Telugu. Terima kasih, dadah.